Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPD MPhum, dalam mata kuliah Dialektologi. Pada pertemuan yang ke-13 ini, kita akan membahas topik pengumpulan data penelitian dialektologi. Para mahasiswa, sebelum kita mengupas topik untuk pertemuan yang ke-13 ini, saya ingatkan kembali, jagalah kesehatan, karena sehat adalah kehidupan. Para mahasiswa, kita harus rajin beribadah, karena dengan beribadah kita akan sehat dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Mahasiswa yang cendekia, pada topik bahasan yang ke-13 ini, kita akan membahas 3 hal penting dalam tahap pengumpulan data penelitian. Yang pertama adalah tahap persiapan pengumpulan data penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan pengumpulan data penelitian. Dan yang ketiga, tahap penyelesaian pengumpulan data penelitian. Ketiga tahapan ini akan kita jelaskan berikut ini. Para mahasiswa yang berbahagia, pada tahap persiapan pengumpulan data penelitian ini, kita mengikuti beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, izin penelitian sudah harus dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti secara formal sudah resmi datang ke daerah-daerah penelitian atau titik pengamatan yang sudah ditentukan itu. Jadi, izin penelitian adalah hal yang sangat penting dan utama agar kita bisa sukses berada di lapangan. Yang kedua, yang sangat penting adalah peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini sudah divalidasi. Daftar pertanyaan yang dimuat di dalam instrumen penelitian sudah sesuai dengan keadaan geografis dan budaya isolek yang diteliti di daerah yang dipilih. Yang ketiga, peneliti sudah menyiapkan alat perekam. Pada masa kini, alat perekam tersebut pada umumnya kita menggunakan HP. Artinya, alat perekam berupa media HP sudah tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Alat-alat pelengkap lainnya seperti untuk menambah daya atau baterai HP kita juga dipastikan sudah tersedia. Sebelum ke lapangan, alat perekam sudah ada dalam keadaan baik. Mahasiswa, yang keempat yang harus juga kita persiapkan adalah obat-obatan seperti P3K yang sangat penting untuk keperluan pribadi peneliti. Dalam penelitian lapangan, obat-obatan P3K harus dipersiapkan untuk menanggulangi jika terjadi permasalahan kesehatan di daerah penelitian. Para mahasiswa yang cendekia, kegiatan kelima pada tahap persiapan pengumpulan data penelitian ini, para peneliti juga harus sudah mempersiapkan pakaian dan peralatan-peralatan pribadi lainnya. Untuk hal ini, peneliti harus memperhatikan persoalan-persoalan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Para peneliti harus menyediakan pakaian yang sopan dan tidak berlebihan
jika digunakan di daerah penelitian tersebut. Para mahasiswa yang cendekia, pada tahap yang kedua, yakni tahap pelaksanaan pengumpulan data, ada 7 hal yang perlu kita laksanakan di lapangan. Para mahasiswa yang cendekia, pada tahap pelaksanaan pengumpulan data penelitian ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan secara baik. Yang pertama, peneliti harus terlebih dahulu memohon izin dan bertatap muka dengan kepala desa atau wali negari atau kepala kampung atau kepala jorong. Hal ini disebut dengan informan kunci. Dengan bertatap muka dan permohonan izin bertanda bahwa kita sudah hadir di lapangan untuk siap melaksanakan pengumpulan data penelitian. Kegiatan yang kedua adalah peneliti harus meminta petunjuk kepada kepala desa atau wali negari, kepala jorong atau kepala kampung untuk memilih dan menentukan informan penelitian yang kita sebut dengan informan utama dan informan pendamping. Penunjukan informan utama atau informan pendamping ini tentulah harus sesuai dengan persyaratan informan dalam penelitian dialektologi. Peneliti harus berkomunikasi secara baik dengan informan kunci yang dimaksud. Kegiatan yang ketiga pada tahap pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini adalah peneliti terlebih dahulu mengobservasi keadaan daerah titik pengamatan, baik keadaan geografis, keadaan penduduk, informasi tentang mata pencarian, masalah-masalah budaya di daerah penelitian ini. Data dari observasi tersebut perlu dikumpulkan berdasarkan hasil observasi di lapangan, termasuk juga mengumpulkan data di kantor kepala desa, wali negari, kepala jorong, atau kepala kampung. Kegiatan yang keempat, peneliti harus menemui informan utama dan informan pendamping untuk membuat perjanjian dalam rangka melaksanakan pengumpulan data penelitian. Peneliti harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan informan yang sudah ditunjuk tersebut untuk menentukan waktu penelitian dan tempat penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus membuat perjanjian secara baik dengan informan yang tidak mengganggu kegiatan-kegiatan kepentingan kehidupannya sehari-hari. Biasanya dapat dilaksanakan pada sore hari. Para mahasiswa, kegiatan yang kelima adalah mengumpulkan data penelitian tersebut dari informan. Artinya, peneliti melakukan perekaman pengumpulan data yang bisa dilaksanakan beberapa kali pengumpulan data dan perekaman dengan informan. Hal ini sangat penting karena jumlah data yang dikumpulkan cukup banyak. Lazimnya peneliti harus melakukan beberapa kali pengumpulan data dengan perekaman dengan informan. Seperti yang dijelaskan tadi, pelaksanaannya senyamannya dilaksanakan seperti pada sore hari. Para mahasiswa, kegiatan yang keenam adalah jika kegiatan melakukan pengumpulan data dengan perekaman itu sudah dilaksanakan untuk beberapa kali, maka peneliti harus mengucapkan terima kasih dan mohon izin pamit kepada informan. Para peneliti juga harus mengucapkan ucapan terima kasih secara baik dan penuh hormat kepada informan yang sudah membantu peneliti untuk
pengumpulan data penelitian dialektologi tersebut. Para mahasiswa, kegiatan yang ketujuh merupakan kegiatan yang terakhir dalam tahap pengumpulan data penelitian di lapangan. Peneliti kembali menemui informan kunci seperti kepala desa, wali negari, kepala jorong atau kepala kampung untuk mengucapkan terima kasih kepada informan kunci tersebut. Demikian juga peneliti harus mohon izin pamit secara formal dengan informan kunci tersebut. Para mahasiswa, pada tahap yang ketiga penyelesaian pengumpulan data untuk penelitian elektologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan transkripsi data dari media rekam. Yang kedua, melakukan validasi data antar informan. Para mahasiswa yang cendekia dan yang berbahagia, kegiatan berikutnya atau tahap yang ketiga yakni tahap penyelesaian pengumpulan data penelitian ini. Pada tahap yang ketiga ini akan dilaksanakan dua kegiatan berikut ini. Kegiatan yang pertama adalah peneliti melakukan transkripsi data penelitian dari hasil rekaman menjadi dalam bentuk transkripsi berupa tabel data penelitian. Tabel data inilah yang nanti akan kita analisis sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Para mahasiswa, kegiatan yang kedua atau kegiatan yang terakhir pada tahap penyelesaian pengumpulan data penelitian tersebut adalah peneliti melakukan validasi data. Kegiatan ini akan menghasilkan data penelitian yang valid. Kegiatan ini dilakukan dengan triangulasi data berupa triangulasi informan. Artinya, data penelitian dari informan utama ditriangulasi dengan informan kedua, informan ketiga yang berupa informan pendamping. Para mahasiswa yang cendekia, demikianlah uraian materi untuk pertemuan yang ke-13 dengan topik pengumpulan data penelitian dalam mata kuliah dialektologi ini. Dengan uraian ini, semoga Anda bisa melaksanakan pengumpulan data di lapangan untuk pertemuan yang ke-14 berikutnya. Demikianlah pertemuan kita. Jagalah kesehatan, rajinlah beribadah, karena dengan beribadah kita akan bahagia dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan di akhirat. Demikian saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum, pengampu mata kuliah dialektologi, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.